Malam saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itunya bukan takut apa-apa, tapi hanya takut direkayasa. Kekhawatiran saya di situ aja. Ya, apapun hasilnya, tentu Pak Ridwan Kamil akan menerima hasilnya dan bertanggung jawab terhadap hasil tersebut. Ya, kalau Ibu kan sudah menyampaikan berulang kali, ya mensupport lah. Ya, karena ini urusan pribadi Pak Ridwan Kamil. Perseteruan panas mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana terkait status anak yang disebut-sebut hasil hubungan gelap keduanya, hari ini menemui titik terang setelah Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri mengatakan bahwa hasil tes DNA yang dilakukan Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan C.A. putri dari Lisa, hari ini akan diumumkan ke publik. Kabar pengumuman hasil tes DNA akan menjawab rasa penasaran publik setelah berbulan-bulan lamanya konflik Ridwan Kamil dan Lisa Mariana seperti tak ada berujung. Bahkan status hukum keduanya terkatung-katung usai kedua belah pihak saling membuat aduan kelaporan baik pidana maupun perdata. Menanggapi hasil tes DNA yang hari ini akan diumumkan, apa tanggapan Lisa Mariana? 100%. Ya iyalah, emang benih tuyul. Tapi kan saat pacaran sama Pak RK kan nggak ada laki-laki lagi. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Semenjak saya hamil dia tuh udah mulai menjauh gitu kan. Hanya ada ajudannya untuk jadi perantara. Masa muda saya sudah kau rebut. Yang jelas kan feeling seorang ibu itu kan pasti ada lah. Karena dia kan yang merasakan di 9 bulan melahirkan tersebut. Gitu. Makanya kan sebenarnya kan ini bukan konsumsi yang baik di masyarakat, cuman udah karena rame di mana-mana, ya menurut saya biarin ini udah menjadi aib mereka berdua lah antara LM dengan RK sendiri gitu. Jadi kita nggak usah ngebahas lagi ke belakang-belakang, tapi kalau bicara masalah feeling, ya feeling seorang ibu sendiri lah. Kalau untuk tes DNA sampai saat ini kita masih menunggu informasi dari Bareskrim sendiri, karena itu jadi kewenangan dari pihak Bareskrim ya. Mungkin nanti kan pasti kita dikabarin, disuratin juga mengenai hasil tes DNA tersebut, karena yang berwenang lebih utama itu adalah Bareskrim nantinya. Pasti informasi pertama yang update nanti dari Pusdokes Bareskrim. Jadi untuk tes DNA sampai saat ini kita masih menunggu, karena kan meskipun menurut informasinya itu kan paling cepat itu kan 10 hari, ya paling lama ya mungkin bisa 1 bulan ataupun 2 bulan gitu. Tapi ya mungkin karena ada kesibukan yang lain atau ada proses yang lain, ya kita wajib menunggu aja sih. Kita menghargai proses-proses yang berjalan di Bareskrim. Intinya kita juga kan semua karena ini udah menjadi konsumsi publik maunya cepat. Cuman kan ya karena kemarin proses sudah berjalan dengan baik, mulai dari pengambilan sampel maupun penyegelan dari sampel tersebut yang untuk diuji, ya kita nggak bisa intervensi lah. Kita harus menghargai dengan proses-proses di Bareskrim. Kan juga sekarang habis hari raya kemerdekaan juga 17 Agustus. Mungkin ya ada beberapa yang menjadi tertunda, sehingga ya kita menunggu aja sih. Pasti yang jelas karena ini udah menjadi konsumsi publik, pasti rekan-rekan media juga nanti pasti akan lebih utama mendapat informasi untuk hasil tes DNA ini gitu. Gimana nanti kabarnya dari Bareskrim sendiri. Kita juga semua menunggu kan hasilnya ini seperti apa. Cuman saya rasa dengan kemarin sudah tes DNA ya sudah final, ya tinggal menunggu aja lah, nggak usah banyak diperkarakan lagi sih ke depan. Sementara itu dukungan untuk Ridwan Kamil datang dari istri tercinta, Atalia Praratia atau yang kerap disapa Bu Cinta. Dukungan untuk Ridwan Kamil diberikan istrinya meski tak sempat mendampinginya pada saat pengambilan sampel darah beberapa waktu lalu. Sebelumnya hubungan Ridwan Kamil dan istrinya dirumorkan tidak baik-baik saja. Dugaan itu muncul lantaran Atalia Praratia tidak lagi mengunggah kemesraannya dengan Ridwan Kamil di media sosial.
Bahkan unggahan terbaru Atalia Praratya bersama putrinya dengan caption menyentuh menuai banyak spekulasi mengenai masa depan dengan Ridwan Kamil. Ya, kalau ibu kan sudah menyampaikan berulang kali, ya mensupport lah. Ya karena ini urusan pribadi Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil ya tidak menganggap harus ada kehadiran ibu gitu loh. Kenapa? Ya ibu kan tugasnya banyak selaku anggota dewan kan gitu. Ya ini urusan pribadi, ya Pak Ridwan Kamil yang menghadapinya sendiri seperti apa dan menyelesaikannya sendiri. Terkait dengan hasil tes DNA, kita ini sama-sama menunggu. Sama-sama menunggu hasil tes DNA tersebut. Hitungan kami paling lambat itu kami sudah keluar. Nah sekali lagi ya kita semuanya menunggu. Ya apapun hasilnya tentu Pak Ridwan Kamil akan menerima hasilnya dan bertanggung jawab terhadap hasil tersebut. Kami nggak mau berandai-andai, tetapi nggak apa-apa kami sampaikan ya. Kalau negatif tentunya sekali lagi, ya kasus ini kan sebetulnya aib ya. Aib dari LM sendiri. Ngapain sih diungkit-ungkit? Ya kita kalau memang negatif berarti memang prosesnya kita serahkan kepada pihak berwajib. Nah tentu hasilnya itu dapat digunakan. Tapi kan ada yang namanya semacam kita bisa berembuk di sana gitu loh. Bisa saja sebetulnya Pak RK mencabut laporan polisi tersebut. Ya sudahlah, kan selesai. Yang penting hasil tes DNA-nya membuktikan misalnya seperti itu. Hasilnya negatif misalnya kan begitu. Tapi kembali lagi ya kita tunggu aja lah hasilnya seperti apa. Saya juga nggak bisa menyampaikan kalau negatif bagaimana, kalau positif bagaimana, yang penting kita tunggu aja. Jelang hasil tes DNA yang hari ini akan diumumkan, Lisa Mariana mengaku khawatir jika hasil tes DNA direkayasa sedemikian rupa hingga hasilnya tidak sesuai yang diharapkannya. Dan jika kekhawatirannya benar, maka Lisa tak segan akan meminta tes DNA ulang di luar negeri. Hal itu disampaikan Lisa Mariana jelang detik-detik pengumuman tes DNA yang rencananya hari ini akan diumumkan Bareskrim Polri usai kedua belah pihak sama-sama melakukan tes pengambilan darah beberapa waktu lalu. Lantas apa tanggapan pihak Ridwan Kamil atas rencana Lisa Mariana melakukan tes DNA ulang di luar negeri jika hasilnya tak sesuai dengan yang diharapkan? Ya, malam saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu bukan takut apa-apa, tapi hanya takut direkayasa. Kekhawatiran saya di situ aja. Kayak nggak mungkin ya Mbak. Udah pasti itu rekayasa. Dan pasti kuasa hukum saya bersurat untuk meminta diulang. Maunya di luar negeri. Kalau rencana sih, kalau pembicaraan itu kan dari awal kan kita sebagai kuasa hukum pasti mempunyai strategi masing-masing. Kalau bicara masalah kemauan klien kami, kita masih nggak mau berandai-andai karena kita masih nunggu nih hasil yang tes DNA awal dulu gitu. Karena kan tes DNA yang kemarin kan sudah berjalan dengan baik gitu. Dan saya juga sudah menerangkan kepada klien saya Lisa juga memberi pengertian ya harus menerima apapun hasilnya nanti gitu. Karena kita yakin 100% bahwa kepolisian Indonesia pasti profesional dalam menjalankan tes DNA ini. Terbukti dari awal kemarin pengambilan sampel sampai selesai ya sangat baik gitu. Jadi kalau sekarang kita hanya tinggal nunggu dan kita nggak mau intervensi apapun gitu. Jadi adapun kalau misalnya klien saya kurang puas nanti ke depannya ya pasti kita akan siap untuk mendampingi untuk upaya hukum yang lain, itu aja sih. Kalau kan begini ya, ini harus diketahui. Tes DNA yang dilakukan kemarin di Bareskrim itu menurut kami itu sudah sangat objektif, sudah sangat transparan, sudah sangat independen, dilakukan oleh Dokes Polri, kemudian disaksikan oleh kedua belah pihak, kemudian diambil tes darahnya, air liurnya, udah sangat objektif. Nah harusnya ya kita harus mempercayai itu. Tetapi sekali lagi, kalau pihaknya LM menginginkan tes pembanding second opinion di luar negeri,
terhadap hasil tes DNA tersebut, ya silakan saja, nggak ada masalah karena memang itu hak. Siapapun berhak untuk melakukan second opinion ke luar negeri. Ya kalau kami sendiri menerima hasilnya, apapun hasilnya, karena itulah bentuk penghormatan Pak Ridwan Kamil terhadap hasil proses yang menurut kami sekali lagi sangat objektif. Saya juga pernah bilang dari mulai awal pas pengambilan sampel, ya kan, apapun hasilnya saya sudah terangkan kepada klien kami harus menerima, ya kan, bagaimanapun hasilnya. Nanti hasil tes DNA tersebut, cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalnya klien kami kurang puas ataupun seperti apa, ya dia berhak untuk menguji sampel kembali gitu loh. Tapi yang jelas ya kami masih menunggu dan nggak mau berandai-andai juga, dan ya mudah-mudahan yang terbaik aja gitu. Kalau misalnya dia mau ada option lain, ya itu hak-haknya dia kan gitu. Dan sudah kita bicarakan juga. Apapun nanti hasilnya kan kita nggak mau berandai-andai nih. Yang jelas kalau misalnya nanti hasilnya seperti apa, ya pasti akan ada proses selanjutnya. Yaitu nanti kita baru berbicara lagi setelah proses itu berjalan. Makanya kalau sekarang kan udah tebak-tebakan jadinya, karena kita nggak mau berandai-andai nih apa nanti hasil tes DNA gitu loh. Yang jelas ya kami berharap ya semua sudah selesai lah dengan permasalahan masalah LM dengan RK ini, dengan finalnya tes DNA. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik sih, itu aja. Hasil tes DNA yang hari ini akan diumumkan Bareskrim Polri. Apapun hasilnya akan mempengaruhi lanjutan perkara hukum baik pidana maupun perdata yang sama-sama diajukan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Seperti diketahui sebelumnya, Ridwan Kamil mempidana Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Lisa yang tidak tinggal diam menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lantas bagaimana lanjutan kasus hukum baik Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana yang saat ini sama-sama masih berproses di Bareskrim dan Pengadilan Negeri Bandung? Kita ini kan sudah berjalan proses di Bareskrim sendiri kan, maupun di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi ya berjalan dengan apa adanya itu aja. Jadi untuk pembicaraan sudah tidak ada lagi gitu loh, karena udah berproses dengan hukum pidana maupun perdata, ya mengikutin itu aja gitu. Dan klien kami siap, dan kami sebagai kuasa hukum siap mendampingin sampai kapanpun. Kan sudah dilaporkan ke Bareskrim. LM sudah melaporkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, hasil tes DNA ini nanti digunakan di Pengadilan Negeri Bandung, kemudian di Bareskrim. Nah, kalau misalnya tidak identik, ya digunakan di Bareskrim. Di Bareskrim bisa berlanjut atau tidak bisa berlanjut, bisa aja bisa tidak gitu, tergantung. Ya kan semuanya kan bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu loh. Kedepannya kita nggak mau berandai-andai, masih menunggu permasalahan hasil tes DNA. Jadi kita bersabar, dan rekan-rekan media juga bisa bersabar. Kalau masalah yang lain-lain untuk pembelaan klien kami, kan sudah saya bilang dari awal, kami lebih memfokuskan adalah perkara antara LM dengan RK ini. Kedepannya yang masing-masing banyak bicara, ya pasti akan ada konsekuensi hukumnya. Ya itu mungkin teknis lah, nanti baru kita pikirkan itu sih. Nggak terlalu kita pikirkan sekarang sih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.